Om Swastiastu, salam harmoni, tiang I.P.F. Indrawan, dengan NIM 2529061016. Izinkan tiang menyampaikan materi terkait dengan menganalisis filsafat pendidikan sebagai studi teoritis dan praktis. Yang kita akan bahas untuk materi kali ini itu ada 4, yaitu pengantar filsafat pendidikan, kerangka teoritis dalam filsafat pendidikan, aplikasi praktis filsafat pendidikan, tantangan dan tren dalam filsafat pendidikan. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengantar filsafat pendidikan. Kita tahu sendiri bahwa definisi dan tujuan filsafat pendidikan. Definisinya, filsafat pendidikan merupakan disiplin yang menyelidiki prinsip, tujuan, dan dasar pendidikan. Tujuan utamanya adalah membentuk landasan teoritis untuk pemahaman kebijakan dan praktik pendidikan. Fokusnya yaitu mengkaji hubungan antara pendidikan, masyarakat, dan individu untuk pengembangan yang holistik. Pertanyaan kunci dalam filsafat pendidikan yang pertama adalah apa tujuan pendidikan? Mengkaji di mana tujuan pendidikan itu adalah mengkaji apa yang harus dicapai melalui pendidikan, baik dalam bentuk pengembangan individu maupun kontribusi terhadap masyarakat. Yang kedua, bagaimana pendidikan harus dilakukan? Pendidikan harus dilakukan itu membahas tentang metode pengajaran ideal, termasuk bagaimana kurikulum dirancang dan bagaimana guru dapat mengajar secara efektif. Yang ketiga, apa yang harus diajarkan? Yaitu menentukan isi dan substansi pendidikan serta relevansi materi belajar dengan kebutuhan masa depan siswa. Apa hubungan pendidikan dan etika? Bagaimana prinsip moral dan etika diterapkan dalam setiap aspek proses pendidikan. Kalau kita bicara perspektif sejarah, yang pertama adalah peninggalan klasik, meninjau pandangan pendidikan dan filsuf-filsuf seperti Plato yang memandang pendidikan sebagai jalan menuju kebaikan tertinggi, atau Aristoteles yang menekankan pengembangan akal budi. Era modern, perkembangan pemikiran pendidikan oleh tokoh seperti John Dewey yang memperkenalkan konsep pendidikan progresif berfokus pada pengalaman siswa. Revolusi pendidikan, dampak perubahan sosial, politik, dan teknologi terhadap prinsip-prinsip filsafat pendidikan seperti penekanan pada akses pendidikan universal, kontribusi lokal, menyoroti peran tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia seperti Ki Hajar Dewantara yang mengedepankan konsep pendidikan yang harmonis dan sesuai dengan spirit nilai budaya bangsa. Kita bicara tentang kerangka teoritis dalam filsafat pendidikan. Ketika kita bicara tentang pendidikan, idealisme dalam pendidikan, itu ada 4. Yang pertama adalah fokus nilai, perkembangan jiwa, peran guru, dan pentingnya konsep. Di mana idealisme menekankan pengajaran nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan kebenaran sebagai inti dari pendidikan yang bermoral. Perkembangan jiwa, tujuan utama pendidikan adalah mengembangkan potensi spiritual dan moral siswa, mengarahkan mereka untuk mencapai kebaikan tertinggi. Peran guru, guru dipandang sebagai mentor yang membimbing siswa untuk mengenali ide-ide dan prinsip-prinsip yang lebih tinggi, bukan hanya melalui pembelajaran akademik, tetapi juga melalui pembentukan karakter. Yang terakhir, pentingnya konsep pendidikan berbasis idealisme itu lebih mementingkan gagasan dan teori dibandingkan fakta dengan keyakinan bahwa dunia gagasan lebih abadi daripada dunia material. Realisme dalam pendidikan, kalau kita bicara realisme dalam pendidikan, itu ada pengakuan fakta. Jadi realisme menekankan pentingnya fakta dan data objektif dalam pendidikan dengan fokus pada penguasaan pengetahuan yang didapat, diamati, dan diverifikasi. Lingkungan nyata, pendidikan harus terhubung dengan dunia nyata dan melibatkan eksplorasi langsung terhadap lingkungan untuk memahami hukum-hukum alam. Metode ilmiah, pendekatan ilmiah,
digunakan untuk membantu siswa berpikir kritis dan menganalisis masalah berdasarkan bukti yang ada. Peran guru Guru berperan sebagai fasilitator membantu siswa untuk memahami kenyataan objektif melalui pengajaran yang logis dan terstruktur. Pragmatisme dan progresivisme. Ketika kita bicara itu, maka ada 4, belajar dari pengalaman. Pragmatisme menekankan bahwa pendidikan harus berbasis pengalaman langsung siswa dengan pelajaran yang relevan untuk kehidupan nyata. Pemecahan masalah, problem solving, pendekatan progresivisme menuntut siswa untuk belajar melalui proses pemecahan masalah sehingga mereka siap menghadapi tantangan dunia. Fleksibilitas kurikulum harus fleksibel dan terus berkembang berdasarkan kebutuhan sosial dan teknologi yang berubah. Kolaborasi aktif, guru dan siswa harus bekerja dalam kemitraan, di mana siswa belajar secara aktif dan kreatif, sementara guru memandu proses tanpa mendominasi. Lalu bagaimana aplikasi praktis filsafat pendidikan? Yang pertama adalah kita bicara desain kurikulum. Prinsip filosofis, desain kurikulum didasarkan pada prinsip dasar filsafat seperti rasionalisme, pragmatisme, dan humanisme untuk menciptakan pendidikan relevan dan berorientasi pada tujuan hidup. Konteks lokal, filosofi pendidikan membantu menyusun kurikulum yang sesuai dengan budaya, nilai, dan kebutuhan masyarakat lokal. Keberlanjutan, penerapan prinsip keberlanjutan mengambil peran penting dalam kurikulum, memastikan siswa memahami konsep tanggung jawab lingkungan dan sosial. Peran guru, agen pembelajar, guru sebagai perwujudan filsafat pendidikan bertindak sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan reflektif. Prinsip etika, filsafat menuntut guru untuk mempraktikkan etika profesional, mendukung keadilan dalam akses pendidikan, dan menghargai perbedaan individu. Model aspiratif, guru menggunakan ajaran filsafat untuk menjadi contoh nilai-nilai moral, membantu siswa menanamkan integritas dan rasa tanggung jawab. Pendekatan yang berpusat pada siswa. Yang pertama, individualisasi. Filsafat pendidikan memungkinkan desain pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan, minat, dan potensi unik setiap siswa. Pembelajaran aktif, pendekatan filosofi menekankan pada pengalaman belajar langsung yang mendorong kemampuan berpikir kritis dan kemandirian. Pengembangan karakter dengan menerapkan elemen filosofis, pendidikan tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter yang berwawasan luas. Tantangan dan tren dalam filsafat pendidikan. Yaitu pertama, keberagaman budaya. Filsafat pendidikan membantu menjembatani perbedaan budaya dalam masyarakat multi etnis, memastikan pendidikan inklusif dan relevan. Pengaruh nilai lokal, filosofi pendidikan menjaga nilai-nilai tradisional agar tidak terhapus oleh globalisasi, sekaligus mengintegrasikannya dalam pembelajaran modern. Krisis identitas, pendidikan berbasis filsafat membantu mengatasi tantangan-tantangan yang timbul dari pergeseran pola pikir akibat perubahan sosial, seperti kehilangan akar budaya. Teknologi dan pendidikan, pergeseran paradigma. Teknologi mempengaruhi cara belajar mengajar, filsafat pendidikan mempertanyakan bagaimana nilai-nilai mendasar harus dipertahankan dalam pembelajaran digital. Etika digital, filsafat pendidikan menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan mengajarkan etika dalam penggunaan teknologi di lingkungan pendidikan. Aksesibilitas dari sudut pandang filosofis, pendidikan di era digital mendorong pemerataan akses belajar bagi semua kalangan, tetapi menuntut wawasan etis untuk meminimalkan kesenjangan. Keberlanjutan dalam pendidikan lingkungan, mengintegrasikan filsafat keberlanjutan dalam kurikulum, mengajarkan siswa tanggung jawab terhadap masalah ekologi dan sosial, pembangunan keberlanjutan, konsep filosofis, mendukung pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga melestarikan sumber daya untuk generasi mendatang. Kesadaran global, pendekatan filsafat pendidikan membantu siswa memahami hubungan mereka dengan dunia, mendorong solusi inovatif dan untuk tantangan keberlanjutan global. Sekian
presentasi atau pemaparan materi dari saya. Akhir kata yang ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.